Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali menjumpai Anda lewat penyampaian program Maluku Antanusa edisi hari ini Rabu 7 Desember 2016. Mengawali kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Antanusa, terlebih dahulu dapat Anda simak kilas berita utama. Penemuan sebuah tas yang diduga berisi bom ditemukan di halaman gereja Silo. Belasan pelajar SMP terlibat tawuran. Demikian antara lain topik utama Maluku Antanusa malam ini, dan bersama saya Alen Lekatron Pesi, kita ikuti Maluku Antanusa selengkapnya. Pemirsa, arus lalu lintas di Simpang 4 Tugu Trikora, Ambon siang tadi mendadak macet total. Hal ini dikarenakan penemuan sebuah tas yang diduga berisi bom di bawah pohon Natal di halaman gereja Silo. Siang tadi sekitar pukul 12:45, aparat Polres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease yang dibantu tim Gegana Brimopolda Maluku mendatangi gereja Silo di kawasan Simpang 4 Tugu Trikora Ambon. Aparat kepolisian yang datang langsung memasang polis lain. Penyebabnya adalah adanya laporan dari penjaga gereja bahwa ditemukan sebuah tas yang diduga berisi bom. Kehadiran aparat kepolisian ini sontak mendapat perhatian dari warga yang melintas di kawasan Simpang 4 Trikora yang mengakibatkan arus lalu lintas mendadak macet total. Sementara aparat kepolisian sibuk mencari keberadaan tas yang diduga berisi bom, tiba-tiba datang seorang wanita parubaya yang diketahui bernama Nyonya Dadiara mengaku kalau tas yang ada di bawah pohon Natal di gereja Silo itu adalah miliknya. Nyonya Dadiara yang kesehariannya tinggal di kawasan Benteng Atas menaruh tas miliknya ini di kompleks gereja Silo karena akan mencari koran bekas dan gelas bekas air mineral. Beta mau jalan cari koran yang ini mau jual, apa jual koran yang ada bom? Masa mau panik atau ada bom? Ayo jual koran di mana? Kita jual cari koran mau jual. Bapak bisa punya? Uang Apa tapi? Ayo apa aja? Sama tapi dengan orang. Jangan bilang bom. Tindakannya ini tidak disadari telah membuat warga dan aparat kepolisian panik karena tas tersebut diduga berisi bom. Penyisiran yang dilakukan tim Gegana Brimopolda Maluku langsung dihentikan setelah adanya pengakuan Nyonya Dadiara. Atas tindakannya itu, Nyonya Dadiara digelandang ke Mapolres Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease untuk dimintai keterangan. Boy Nahrum Unga melaporkan. Belasan pelajar SMP di Kota Ambon yang terlibat tawuran di Terminal Mardika digiring ke Mapolres Ambon. Mereka diberi pembinaan dan diperintahkan menghormat bendera merah putih di halaman Mapolres. Belasan siswa SMP ini digiring aparat polisi ke markas Polres Ambon akibat terlibat tawuran di Terminal Mardika Ambon. Mereka diketahui bolos dari sekolah dan diamankan polisi saat jam pelajaran masih berlangsung. Aksi mereka seringkali mengganggu aktivitas warga di kawasan Terminal Mardika. Atas perbuatan mereka, aparat polisi langsung mengamankan dan membawa mereka ke Polres Ambon untuk diberi pembinaan. Para siswa ini kemudian diperintahkan berdiri dan menghormat bendera merah putih selama sekitar setengah jam. Mereka juga diberi pelajaran untuk tidak mengulang perbuatan mereka lagi dengan cara skot jam di halaman Mapolres Ambon. Polisi juga memanggil guru dan para orang tua siswa masing-masing. Sebelum mereka dipulangkan, mereka harus menulis pernyataan di hadapan guru, orang tua dan juga aparat polisi untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Christine Sipahelut, Kurniawan melaporkan.
Kabupaten Maluku Tenggara ditetapkan sebagai salah satu kabupaten di tanah air yang berkinerja baik dan berhak memperoleh penganugerahan tropi Dana Raksa. Tropi tersebut telah diterima Bupati Maluku Tenggara Andre Rentanubun langsung dari Presiden Joko Widodo di sela-sela acara penyerahan daftar isian proyek tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Rabu pagi. Sebuah prestasi terbaik bagi Kabupaten Maluku Tenggara dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan dan penanganan berbagai aspek di wilayah itu. Atas prestasi tersebut, pemerintah menganugerahkan kepada Kabupaten Mara sebagai salah satu kabupaten di tanah air yang berkinerja baik dan berhak memperoleh tropi penganugerahan Dana Raksa. Bupati Maluku Tenggara Andre Rentanubun telah menerima tropi hari ini langsung dari Presiden RI Joko Widodo. Penganugerahan Dana Raksa kepada sejumlah kabupaten di tanah air dilakukan di sela-sela acara penyerahan daftar isian proyek tahun 2017 yang dipusatkan di Istana Negara, Jakarta. Gubernur Maluku Said Assegaf termasuk salah satu gubernur yang ikut menerima DIPA tahun 2017. Presiden RI Joko Widodo meminta kepada seluruh kementerian, lembaga dan para gubernur di tanah air agar bekerja cepat, tepat dan transparan dalam mengelola anggaran yang bersumber dari APBN. Bahkan secara khusus, Presiden juga menyoroti besaran anggaran yang selalu digunakan untuk SPJ. Saya minta kepada para menteri, kepala lembaga pemerintah, seluruh gubernur, bupati, wali kota, agar bergerak lebih cepat. Pada tahun 2016 kita telah mulai tradisi baru dengan melakukan percepatan pengadaan barang dan jasa yang dimulai pada kuartal keempat sebelum tahun anggaran berjalan. Untuk APBN 2017 ini, saya juga minta seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah harus mulai pralelang proyek-proyek dan kegiatan tahun 2017 lebih awal di triwulan keempat ini, di triwulan keempat 2016, agar kegiatan pembangunan dapat mulai efektif berjalan di Januari 2017. Kepada para gubernur, saya minta segera menyampaikan DIPA pada satuan kerja perangkat daerah masing-masing dan melakukan koordinasi dengan bupati, wali kota agar pelaksanaan kegiatan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran. Semua yang berkaitan dengan proyek ini pusing dengan yang namanya SPJ. Saya sudah perintahkan kepada Menteri Keuangan agar mulai 2017 tidak ada laporan lagi yang sampai rangkap 16, rangkap 44, nggak ada. Energi kita habis dalam mengurus SPJ. Saya sudah perintahkan maksimal 2. Nah, dari 44 jadi 2, dari 16 jadi 2. SPJ itu apa? Bapak Ibu tahu SPJ? Bukan surat perjalanan dinas loh ya. Sekarang udah pindah menjadi surat pertanggungjawaban. Saya nggak ngerti, setiap saya ke daerah tanya ke PPL di sawah kok nggak ada. Jawabannya selalu Pak ngelembur Pak kita, tapi ngelembur SPJ, bukan ngelembur memberikan sosialisasi mengenai benih, mengenai pupuk pada petani, tapi mengurus SPJ. Guru malah sekolah juga sama, ngelembur sampai malam-malam. Ini apa-apaan ngelembur sampai malam. Saya pikir ngurus kegiatan belajar mengajar KBM, tapi sama ngurusnya SPJ. Presiden juga berharap pada tahun 2017 nanti tingkat pengangguran dan kemiskinan akan mengalami penurunan. DIPA transfer daerah dan dana desa tahun 2017 senilai 764,3 triliun rupiah. Lukis Sepakua melaporkan. Pemirsa, berikut dapat Anda ikuti kampanye tatap muka pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon periode 2017-2022.
Pemirsa, pasangan Pantas yakin akan memenangkan Pilkada Kota Ambon 2017 mendatang. Dua kecamatan yang penduduknya terbanyak di Kota Ambon diyakini besar mendukung Pantas. Dua kecamatan di Kota Ambon yang penduduknya terbanyak adalah Kecamatan Nusanewe dan Sirimau. Di dua kecamatan ini diyakini Pantas akan menang pada pemungutan suara Pilkada Kota Ambon Februari 2017 nanti. Hal ini dikemukakan calon wali kota Ambon Paulus Kastanya ketika melakukan tatap muka dengan warga masyarakat RT 004 RW 02 Kompleks Lahane, Kelurahan Waihoka, Kecamatan Sirimau. Kastanya memberikan apresiasi kepada warga Kota Ambon yang telah mendukung dirinya dan Sam sebagai calon pemimpin Kota Ambon. Hujan yang turun saat Pantas bertatap muka dengan warga Kompleks Lahane membawa tanda-tanda baik dan berkat Tuhan bagi Pantas. Derasnya air hujan juga tidak menyurutkan semangat warga Lahane untuk tetap mendengarkan visi misi dan program pro rakyat calon pemimpin Kota Ambon. Calon Wakil Wali Kota Ambon Samlato Konsina menjelaskan, sebagai calon pemimpin, Pantas dibesarkan dari birokrasi yang bersih. Jika pasangan Paulus Kastanya Samlato Konsina bisa bikin labe, itu bukan hanya slogan, tetapi akan diwujudkan Pantas jika Tuhan berkehendak memimpin Kota Ambon 5 tahun mendatang. Komitmen Pantas, kata Lato Konsina, digambarkan dengan dikenakannya baju cele, ciri khas orang Ambon. Baju cele ini selalu dikenakan orang Ambon untuk melayani tamu pada acara-acara seremonial maupun non-seremonial. Olehnya, pada kertas suara, Pantas mengenakan baju cele sebagai gambaran calon pemimpin yang siap melayani masyarakat, bukan untuk dilayani. Devi bin Umar, Ongen Limba melaporkan. Calon Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi menyatakan kawasan Jati Batugong akan dikembangkan sebagai pelabuhan pendaratan peti kemas. Hal ini diakui Lohena Pesi pada kegiatan kampanye tatap muka pasangan berakronim Paparisa Baru tersebut bersama warga lapangan tembak Paso, Kecamatan Baguala. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Ambon nomor urut 1 Richard Lohena Pesi Syarif Adler menggelar kampanye tatap muka bersama warga lapangan tembak Negeri Paso, Kecamatan Baguala semalam. Warga yang menunggu kedatangan pasangan calon berakronim Paparisa Baru itu sejak sore tidak beranjak dari lokasi kampanye. Kendati hujan, puluhan warga yang antusias menggelar konvoi kendaraan roda 2 menjemput pasangan Richard Syarif selepas menghadiri kegiatan Natal GBI Kota Ambon. Calon Wali Kota Ambon Richard Lohena Pesi di hadapan warga lapangan tembak Paso menyatakan Paso ke depan akan menjadi kota satelit. Kawasan Jati Batugong akan dijadikan pelabuhan terminal peti kemas Kota Ambon. Terminal peti kemas di Pelabuhan Yosudarso rencananya akan dipindahkan ke Batugong, Baguala. Penetapan kawasan tersebut sebagai pelabuhan peti kemas baru akan dilakukan setelah melalui kajian-kajian studi kelayakan. Lohena Pesi mengaku ke depan Paso akan semakin sibuk dan menjadi kawasan ekonomi utama penunjang Kota Ambon. Hal ini tentunya akan berdampak masif terhadap penyerapan tenaga kerja di Paso maupun Kota Ambon. Kesempatan ini dapat digunakan sebaik mungkin bagi warga Paso, utamanya warga lapangan tembak untuk menyerap lapangan pekerjaan. Dengan dibangunnya pelabuhan peti kemas di kawasan Batugong, Paso akan membuka berbagai akses lapangan pekerjaan secara luas bagi masyarakat. Hal ini disambut baik warga lapangan tembak Paso dengan antusias. Mewakili tokoh masyarakat setempat, Dang Ferdinandus menyatakan warga lapangan tembak Paso berkomitmen memenangkan pasangan Richard Syarif sebagai pemimpin Kota Ambon periode mendatang. Menurut Ferdinandus, pasangan tersebut menjadi pilihan warga setempat karena sudah terbukti dan teruji. Melkilatus Aule Sarles Bolaman melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, Anak Kampung Peduli atau AKP menggelar Malam Badonci Bagi Kasih yang menghadirkan sejumlah penyanyi asal Maluku. Malam Badonci Bagi Kasih ini digelar untuk mencari dana bagi pembangunan gedung gereja Ebenezer Haruku Samet.
Kita mengundang Bung Edo Alphonse untuk ke panggung. Malam Badon Cibage Kasih yang diinisiasi Anak Kampung Peduli atau AKP dimaksudkan untuk mempererat kebersamaan di antara sesama anak negeri yang ada di Maluku. Dalam Malam Badon Cibage Kasih yang menghadirkan sejumlah penyanyi asal daerah ini dilakukan untuk mencari dana pembangunan gedung gereja Ebenezer di Haruku Samet. Pelaksana kegiatan Anak Kampung Peduli Badon Cibage Kasih, Joyce Pupela, menyatakan kegiatan yang digelar pihaknya ini merupakan yang ketiga kalinya dan dilaksanakan di Ambon. Untuk kegiatan yang sama, pertama dan kedua dilangsungkan di Jakarta. Kegiatan ini dilakukan rutin selain untuk meningkatkan kebersamaan, juga bertujuan untuk mencari dana pembangunan gedung gereja Ebenezer di Haruku Samet. Dalam Malam Badon Cibage Kasih ini tampil para penyanyi asal Maluku baik yang berkiprah di Jakarta maupun di Ambon, diantaranya Yopi Latul dan Seth Lekatompesi. Anggota DPR RI Michael Watimena yang ikut hadir dalam Malam Badon Cibage Kasih yang diinisiasi Anak Kampung Peduli atau AKP menyatakan kegiatan ini merupakan upaya membangun kebersamaan masyarakat yang ada di Maluku. Yang membuat ketertarikan daripada kami adalah Anak Kampung Peduli ini itu dalam rangka membangun gereja Ebenezer di Hasa. Itu pembinanya adalah Bapak Irjen Polisi Dr. Andus Murad Ismail yang pertama, dan penasihat yang kedua adalah Bapak Muhammad Ongen Sangaji. Itulah kebinekaan sejati yang ada di Indonesia, di Maluku, yang tidak ada di luar Maluku seperti itu. Makanya ini harus kita lestarikan, ini harus kita budayakan. Kegiatan ini juga dilakukan untuk mencari dana pembangunan gedung gereja Ebenezer di Haruku Samet. Gedung gereja itu telah dikerjakan selama 11 tahun, namun hingga hari ini belum tuntas. Boy Nahrum Unga melaporkan. Pemirsa, ratusan bingkisan jeritan hati alumni angkatan 81-86 SMA Negeri 2 Ambon dibagikan kepada fakir miskin, janda, dan orang tua jompo di Kota Ambon dan Leihitu. Alumni 81 Smandu Ambon Irjen Polisi Murad Ismail menyatakan pemberian bingkisan tersebut sebagai wujud kepedulian dalam membantu sesama menjelang Natal dan Tahun Baru. Alumni SMA Negeri 2 Ambon Angkatan 81 sampai 86 sebagian besar beraktivitas di luar daerah dan Kota Ambon. Meski terpisah satu dengan yang lain, hubungan kekerabatan di antara mereka tetap terbangun melalui sebuah persekutuan alumni. Kebersamaan alumni SMA Negeri 2 Ambon diwujudkan melalui temu alumni berlangsung di Kota Ambon. Ketua OSIS Angkatan 81 Panto Grianto mengatakan temu kangen alumni Smandu Ambon dirangkai dengan pemberian bingkisan jeritan hati kepada fakir miskin, janda, dan orang tua jompo di Maluku dan Kecamatan Leihitu. Bantuan itu merupakan hasil upaya dari para alumni yang berada di Maluku dan di luar Maluku. Grianto menyatakan alumni Smandu Ambon sangat terpanggil untuk sesama yang berkekurangan. Lakukan ini untuk mempererat lagi silaturahmi kebersamaan, ya, yang mana sudah cukup lama kita tidak pernah reuni seperti ini. Kita adakan reuni ini. Mudah-mudahan kedepannya kita peduli kepada masyarakat Maluku, yang mana juga kita di situ juga jeritan hati, ya, jeritan hati SMA Negeri 2 Ambon. Alumni Smandu Ambon Angkatan 81 Murad Ismail menyatakan aksi sosial merupakan wujud nyata para alumni dalam membantu sesama yang membutuhkan. Murad Ismail menegaskan pemberian bantuan murni jeritan hati diwujudkan dalam pemberian bantuan. Dirinya berharap melalui aksi sosial mampu mendekatkan para alumni dengan orang yang membutuhkan. Enggak. Jangan berpikir saya bikin begini terus saya mau jadi gubernur, tidak. Ya, berpikir itu jauh ke depan.
Ini cerita hati kita SMA 2. Tidak ada sangkut paut dengan jadi gubernur, bos. Ya, karena kita merasa kita mampu dan kita peduli sama Maluku ini. Mari kita sama-sama bergandengan tangan. Kita ajak teman-teman dari Jakarta, ada 27 orang ini, kita ke sini gerakan hati-hati teman-teman yang dari 81 sampai 86, mari kita bikin sesuatu. Ini mulai baru awal ini, kita baru melangkah. Ini sangat sederhana nih, kita baru melangkah ini. Kita belum melangkah jauh. Selain memberikan bantuan, alumni SMA Negeri 2 Ambon juga melaksanakan temu kangen berlangsung Ahad malam. Mereka berkumpul dan bersatu dalam ikatan persaudaraan alumni angkatan 81 sampai dengan 86 untuk saling berbagi pengalaman hidup maupun melepas kangen. 30 tahun lebih terpisah, namun semangat persaudaraan dan kebersamaan tetap terjalin hingga kini. Saling sapa pun mewarnai jalannya malam baku dapa yang melibatkan seluruh alumni 81 hingga 86 yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Temu alumni juga dihadiri mantan guru tahun 80-an. Pani Letahid melaporkan. Pengurus komite sekolah harus memberi dukungan kepada sekolah terutama dalam segi finansial. Namun dukungan finansial tersebut harus didapat dari usaha yang tidak mengikat dan tidak dikategorikan pungli. Keberadaan pengurus komite sekolah sebagai mitra kepala sekolah dan guru harus memberi dukungan kepada sekolah terutama dalam hal finansial. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon, Beni Kainama, menyatakan dukungan finansial dari pengurus komite itu harus didapat dari berbagai usaha yang tidak mengikat dan juga bukan dikategorikan sebagai pungli. Dukungan itu dapat berupa sumbangan yang dalam penyalurannya dapat dilakukan secara bersubsidi. Kainama menyampaikan hal ini pada pelantikan pengurus Komite SMA Negeri 13 Ambon periode 2016-2019. Diakuinya walaupun ada dana BOS untuk masing-masing sekolah, namun pengurus komite masih perlu mendukung eksistensi sekolah melalui dukungan finansial. Dana BOS diakuinya hanya gaungnya saja yang besar, tetapi pencairannya lambat. Selain memberikan dukungan finansial, keberadaan pengurus komite juga diperlukan dalam pembinaan karakter siswa-siswi. Pengurus Komite SMA Negeri 13 Ambon periode 2016-2019 yang dilantik diketuai Zulkifli Fakaubun dengan sejumlah wakil ketua serta sekretaris dan bendahara. Zulkifli Fakaubun dalam sambutannya menyatakan pihaknya akan mendukung eksistensi SMA Negeri 13 Ambon sehingga peserta didik dapat menikmati pelayanan pendidikan yang maksimal. Dukungan tersebut dilakukan untuk meningkatkan karakter dan kompetensi siswa-siswi di sekolah itu. Kepala SMA Negeri 13 Ambon, HB Divinubun, menyatakan pihaknya akan menjalin kerjasama melalui kemitraan dengan pengurus komite sekolah yang baru dilantik tersebut. Pembentukan komite ini agar mereka bisa dapat membantu kita pihak sekolah agar bisa membangun pendidikan di SMA Negeri 13 Ambon saat ini lebih maju. Dan mereka ini juga merupakan perwakilan dari orang tua yang kurang lebih 1.700 sekian yang ada di sekolah ini. Tidak mungkin semua itu jadi komite, tentunya kita seleksi sehingga memperoleh kurang lebih sekitar 15 orang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan tentunya di SMA 13 juga banyak hal yang harus dibantu oleh pihak komite sebagai representatif dari masyarakat atau orang tua, diantaranya sarana prasarana yang masih kurang, kemudian penunjang kebutuhan pendidikan yang lainnya juga masih kurang. Divinubun berharap dengan dilantiknya pengurus komite sekolah periode 2016-2019 dapat bersinergi dengan pihak sekolah untuk memajukan SMA Negeri 13 Ambon. Boy Nahrum, Unga melaporkan. Pesta Paduan Suara Gerejawi atau PES Parawi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai keagamaan.
Selain itu, Pesparawi juga merupakan media kesaksian pelayanan umat untuk bermazmur, memuji, dan menyembah Allah melalui puji-pujian dalam roh dan kebenaran. Pelaksanaan Pesparawi ke-10 tingkat Kabupaten Maluku Tengah yang dipusatkan di lapangan Nunusaku, Desa Amahai baru-baru ini merupakan agenda 3 tahunan. Pesparawi itu dimaksudkan untuk mempersiapkan delegasi Maluku Tengah mengikuti Pesparawi tingkat Provinsi Maluku tahun 2017 di Kabupaten Seram bagian Barat. Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Kabupaten Maluku Tengah, JP Boro, mengatakan Pesparawi yang diselenggarakan merupakan momen strategis untuk merebut kembali supermasi juara umum Pesparawi tingkat Provinsi Maluku di Kabupaten Seram bagian Barat 2017 mendatang. Pesparawi itu diharapkan menjadi pesta iman dalam bentuk puji-pujian dan ibadah syukur kepada Tuhan bagi umat Kristiani di Maluku Tengah. Pelaksana tugas Bupati Maluku Tengah Muhammad Saletio saat membuka Pesparawi tersebut berharap agar para peserta dapat menampilkan yang terbaik sehingga mampu bersaing di event serupa baik di tingkat provinsi maupun nasional. Tio menyebutkan dengan persiapan yang sungguh-sungguh niscaya prestasi puncak dapat dicapai. Namun lebih dari itu, Pesparawi merupakan pesta iman untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan lewat kidung-kidung pujian. Pengurus Lembaga Pesparawi Provinsi Maluku, Semi Tuisuta, menjelaskan Pesparawi memiliki unsur harmoni yang ada di dalam musik gerejawi. Semua nada, pola, ritme, tempo, dan dinamika saling bersinergi. Oleh sebab itu, Semi Tuisuta mengingatkan prestasi yang diraih bukan saja untuk jadi juara, melainkan dapat mengimplementasikan pesan iman dalam seluruh puji-pujian. Dari Masohi, Maluku Tengah, Fatah Hilasia melaporkan. Regu Yonif 733 Rider Masariku keluar sebagai juara 1 Lomba Platon Tangkas Piala Kasa tahun 2016. Panglima Kodam 16 Patimura Majen TNI Doni Munardo mengatakan keberhasilan Yonif 733 Rider tersebut merupakan bukti pembinaan prajurit di tingkat kesatuan berjalan dengan baik. Keluarga besar Kodam 16 Patimura menyambut gembira kedatangan Regu Yonif 733 Rider Masariku yang berhasil meraih juara 1 Lomba Platon Tangkas Piala Kasa tahun 2016. Lomba yang berlangsung di Cipitat, Bandung diikuti semua perwakilan Kodam di Indonesia. Keberhasilan Yonif 733 itu merupakan yang pertama kali sejak Kodam 16 Patimura terbentuk. Panglima Kodam 16 Patimura Majen Doni Munardo mengaku keberhasilan itu menjadi kebanggaan keluarga besar Kodam 16 Patimura. Keberhasilan itu juga menunjukkan pembinaan prajurit di semua kesatuan yang ada di Kodam 16 Patimura berjalan dengan baik. Gubernur Maluku Said Assegaf mengaku prestasi yang diraih Regu Yonif 733 Rider Masariku sangat mengharumkan nama Maluku. Harapannya prestasi yang diraih itu memotivasi kesatuan yang lain. 16 Patimura dan juga sebelumnya belum pernah ada penghargaan sebesar ini ya yang diterima oleh Kodam. Karena itu saya yakin dan percaya ini hadiah ya bagi semua masyarakat di Maluku. Saya berterima kasih kepada Pangdam 16 Patimura, Pak Doni, ya dengan semangat, baru belum cukup 2 tahun di sini, ya sudah berhasil memperlihatkan banyak sekali prestasi. Dan Rem 151 Binaya Kolonel Infantri Edi Sutrisno dan Komandan Batalion 733 Letkol Infantri Marianus Muat Lukas Sadi pun mengaku keberhasilan itu tidak terlepas dari kekompakan tim, latihan, dan dukungan Panglima. Bisa meraih kesuksesan yang pertama tentunya latihan, kemudian yang kedua motivasi dan semangat. Dan yang tidak kalah pentingnya sentuhan-sentuhan emosional yang diberikan Bapak Panglima waktu kemarin di sana. Yaitu saat anggota kemarin tenggelam, kita dikiranya Panglima itu memarahi ataupun ngasih hukuman, tetapi rupanya enggak. Beliau peluk, beliau kasih semangat. Itulah yang membuat kami tim Tangkas ini menjadi tertantang. Pagi-pagi sebelum lari pagi itu
sagu kering pakai teh panas itu sebelum 5:30 kami sudah olahraga. Makan pagi jam 9, tapi sebelum kami berangkat olahraga, perut kami landas dengan sagu. Itu molekul-molekulnya orang Maluku, dia punya sel-sel keluar. Sel-sel pejuang. Jadi itu jiwa-jiwa fighter yang tidak dipunya dari Kodam lain cuma satu, dia tidak punya fighter. Mereka mengaku persaingan antara regu perwakilan Kodam di Indonesia sangat ketat. Meski demikian, semangat untuk meraih prestasi mendorong Regu Yonif 733 Raider Mas Riku berhasil meraih juara 1. Hamzah Tomia melaporkan. Pemirsa, perayaan Natal Sektor 2 Jemaat GPM Silo, Beilohi Amalatu, Cabang Elim, dan perayaan Natal Wadah Pelayanan Pria Sektor Karmel, Jemaat GPM Rehobot dapat Anda simak dalam Warta Natal berikut ini. Pemirsa, Natal adalah peristiwa sukacita kelahiran Yesus Kristus dalam kesederhanaan. Karena itu, Natal hendaknya disambut dengan kemurahan hati dan sukacita bagi sesama. Natal adalah cara Allah menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Kelahiran Yesus ke dunia dalam kesederhanaan hendaknya memotivasi setiap orang yang percaya untuk saling peduli dan berbagi kasih. Demikian refleksi Natal yang disampaikan Pendeta Nyonya J. Rutu Malesi dalam perayaan Natal Sektor 2 Jemaat GPM Silo Selasa malam. Melalui Natal, warga Jemaat Sektor 2 Silo diminta menebarkan kasih, sukacita dan damai sejahtera bagi sesama. Damai sejahtera yang dimaksudkan bukan saja dengan menghindari keributan, namun damai yang dimaksudkan adalah menjaga lingkungan dari berbagai kotoran. Sebelumnya, Ketua Bakopel Sektor 2 Silo Nyonya Grace Persulesi dalam pesan dan kesan Natal mengajak warga Sektor 2 Silo merayakan Natal dalam kesederhanaan, bukan dengan kemeriahan, bunyi-bunyian petasan maupun kembang api. Natal hendaknya dirayakan dengan sukacita, berbagi kasih, dan saling peduli bagi sesama. Ketua Panitia Novi Pinantoan dalam kesan Natalnya juga meminta Sektor 2 Silo meningkatkan hubungan kebersamaan melalui Natal. Diharapkan Sektor 2 Silo menjaga kerukunan, mengingat lingkup pelayanan Sektor 2 Silo terdapat berbagai komunitas masyarakat. Sebelumnya di awal perayaan Natal terjadi pemadaman listrik PLN. Namun sukacita menyambut kelahiran Kristus tetap terlihat dalam acara Natal Sektor 2 Jemaat GPM Silo. Berbagai puji-pujian dibawakan anak-anak SMTPI melalui vokal grup, paduan suara dan solois. Meski belum memahami sepenuhnya makna Natal, namun sukacita tergambar dari raut wajah anak-anak. Kocak dan lugu mereka tampilkan dalam membawakan puji-pujian Natal. Dalam kesempatan perayaan Natal Sektor 2 Silo, diberikan tali asih kepada orang tua lanjut usia. Pemberian tali asih itu sebagai bentuk kepedulian Sektor 2 Silo bagi para orang tua lanjut usia. Pada kesempatan itu juga dilakukan pertukaran kado yang telah dibawa dari lingkungan keluarga masing-masing jemaat. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Sementara itu pemirsa, perayaan Natal Kristus Jemaat Rehobot Sektor Karmel tahun 2016 berlangsung sukacita dan penuh kebersamaan. Berbagai kidung pujian dipersembahkan menandai ungkapan syukur atas kelahiran Sang Putra Natal Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia. Warga Beilohi Amalatu Cabang Elim merupakan warga negeri Ulat, Saparua, Maluku Tengah yang berdomisili di Kecamatan Nusanewe, Kota Ambon. Dari berbagai latar belakang kehidupan, mereka kembali dihimpun dalam perayaan Natal Kristus tahun 2016.
Bagi warga Belohi Amalatu cabang Elim, Natal adalah momen kebersamaan sekaligus mempererat tali persaudaraan. Perayaan Natal Belohi di gedung Gereja Nehemia Benteng berlangsung sukacita, diwarnai berbagai puji-pujian. Pendeta Nyonya Popi Titalei dalam refleksi Natalnya menguraikan makna Natal yang sesungguhnya. Natal menurut Titalei hendaknya dijadikan momentum perenungan iman, pengharapan, kerendahan hati, dan kepedulian. Oleh karena itu, warga Belohi hendaknya menjadikan Natal sebagai momentum introspeksi diri dalam melakukan perbuatan-perbuatan baik. Warga Belohi cabang Elim juga diminta membangun kebersamaan di antara mereka. Pengurus Perwaba Pusat Kres Latumahina mengajak warga Belohi Amalatu di Ambon hidup rukun dan saling peduli. Kepedulian warga Belohi diharapkan bukan saja di antara mereka, namun juga bagi masyarakat lainnya. Ketua Perwaba cabang Elim Alex Sapulete mengatakan, kebersamaan yang dibangun warga Belohi Amalatu cabang Elim selama ini hendaknya tetap dijaga. Warga Belohi juga diharapkan berkontribusi bagi pemerintah dalam membangun kota Ambon dengan tetap mengedepankan kebersamaan. Di akhir perayaan Natal diberikan tali asih bagi para orang tua lanjut usia di dalam persekutuan itu. Minggus Noya dan Edmond Tupan melaporkan. Sementara itu pemirsa, perayaan Natal Kristus Jemaat Rehoboth Sektor Karmel tahun 2016 berlangsung sukacita dan penuh kebersamaan. Berbagai kidung pujian dipersembahkan menandai ungkapan syukur atas kelahiran Sang Putra Natal Yesus Kristus untuk menebus dosa umat manusia. Terutama teman-teman keluarga besar pelayanan laki-laki. Beginilah nuansa kebersamaan dalam sukacita Natal yang dilaksanakan warga jemaat Rehoboth pada wadah pelayanan pria sektor Karmel Senin malam. Warga jemaat di sektor tersebut dengan gegap gempita melantunkan berbagai puji-pujian sebagai ungkapan syukur atas kelahiran Sang Putra Natal Yesus Kristus di dunia untuk menebus dosa umat manusia. Kelahiran Yesus Kristus merupakan kabar gembira dan sukacita karena memiliki nilai sejarah bagi umat Kristiani dalam sejarah kekristenan. Sang Putra Damai Yesus Kristus datang untuk menghakimi orang-orang yang berbuat dosa agar bisa keluar dari alam kegelapan ke alam terang benderang. Natal dengan tema Kristus Karya Damai Sejahtera Allah hadir bagi semua merupakan tema Natal yang menginspirasi umat percaya untuk selalu menghadirkan damai dalam setiap kehidupan. Karenanya Natal harus dimaknai sebagai perenungan diri untuk melakukan perubahan hidup yang bermuara pada peningkatan karakter dan mental umat. Utamanya menjadikan hidup Yesus sebagai teladan bagi semua orang. Ketua Majelis Jemaat Rehoboth Pendeta Yanes Suhoka dalam refleksi Natal menyampaikan sejumlah pokok pikiran yang berakar dari firman Tuhan. Dijelaskan dalam kehidupan masyarakat, umat percaya dituntut untuk mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan menghadirkan damai dalam setiap kehidupan. Damai berarti sukacita, karenanya warga jemaat yang ada di wadah pelayanan pria khususnya yang ada pada sektor Karmel untuk memainkan peran penting dan mewujudkan harapan Yesus sebagai bagian dari sebuah implementasi dari karya penyelamatan Allah. Perayaan Natal Kristus wadah pelayanan sektor Karmel juga diisi dengan pembagian bingkisan Natal bagi warga jemaat yang dinilai memberikan penguatan positif bagi keberlangsungan dan menumbuhkan nilai-nilai ibadah setiap warga jemaat yang ada pada sektor tersebut. Perayaan Natal Kristus wadah pelayanan pria pada sektor Karmel berlangsung dalam nuansa kesederhanaan dan penuh sukacita. Abu Sabawa, Cak Tamaela melaporkan. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemirsa, dalam upaya meningkatkan silaturahmi dan kebersamaan di antara sesama anggota, pengurus Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku menggelar lomba paduan suara. Lomba paduan suara tersebut diikuti 10 paduan suara dari instansi maupun badan di daerah ini. Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku menggelar lomba paduan suara kemarin. 10 paduan suara terdaftar untuk mengikuti lomba tersebut.
Namun dari jumlah itu hanya 9 paduan suara tampil dalam lomba dimaksud. Ketua Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku Nyonya Saletio mengatakan, lomba yang dilaksanakan ini selain untuk meningkatkan silaturahmi dan kebersamaan di antara pengurus dan anggota, ajang ini juga dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku ke-17. Masing-masing paduan suara yang tampil dalam lomba tersebut diwajibkan membawakan 2 lagu, masing-masing himne dan mars Dharma Wanita Persatuan. Pembina Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku Nyonya Reti Asagaf ketika membuka lomba tersebut mengatakan, menghadapi lomba ini pasti masing-masing peserta telah mempersiapkan diri secara baik. Juara bukan segala-galanya dari lomba ini, namun yang terpenting adalah menjalin kebersamaan dan silaturahmi di antara sesama anggota serta pengurus Dharma Wanita. Dharma Wanita juga dituntut menjadi penopang dalam keluarga serta mampu menjadi pionir dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Di sisi lain, sebagai wanita, anggota Dharma Wanita memiliki tugas ganda. Namun sesuai himne dan mars Dharma Wanita yang dinyanyikan dalam lomba ini, menuntut agar wanita harus mampu menjadi yang terbaik bagi keluarganya. Dari 10 paduan suara yang mengikuti lomba ini, pasti ada berhasil dan masih tertunda keberhasilannya. Oleh karena itu, Asagaf berharap mereka yang tertunda keberhasilannya dapat terus memacu diri sehingga ke depan menjadi lebih baik. Dewan juri juga diminta objektif dalam memberikan penilaian sehingga tidak menimbulkan hal-hal negatif di antara sesama anggota Dharma Wanita seusai bertanding. Juri nasional asal daerah Maluku, Oce Lopis, memimpin tim juri dalam lomba dimaksud. Otniel Kotadini melaporkan. Paduan suara Kakanwil Kementerian Agama Maluku berhasil merebut piala bergilir pembina Dharma Wanita Persatuan Maluku pada Lomba Paduan Suara Dharma Wanita Persatuan Provinsi Maluku. Sementara juara kedua direbut Dharma Wanita Dinas Pekerjaan Umum Maluku. 9 dari 10 paduan suara yang tampil dalam lomba paduan suara memperebutkan piala bergilir pembina Dharma Wanita Persatuan Maluku, semuanya tampil maksimal. Masing-masing paduan suara berusaha menampilkan yang terbaik untuk menarik perhatian Dewan Juri yang dipimpin Oce Lopis. Setelah melalui penilaian, paduan suara Kanwil Kementerian Agama Maluku ditetapkan sebagai juara pertama. Juara kedua direbut paduan suara Dharma Wanita Dinas Pekerjaan Umum Maluku dan juara ketiga direbut Dharma Wanita Dinas Perikanan dan Kelautan Maluku. Sementara juara harapan 1, 2, dan 3 berhasil diraih paduan suara Dharma Wanita Universitas Patimura, Dharma Wanita TVRI Stasiun Maluku, dan Dharma Wanita Sekretariat Daerah Maluku. Ketua Dewan Juri Oce Lopis mengatakan semua peserta sudah tampil maksimal. Ada beberapa kriteria yang menjadi acuan untuk dinilai. Beberapa peserta sudah berusaha untuk mencapai kriteria yang ditentukan, namun ada juga yang belum dapat mencapai kriteria tersebut.
Dirinya berharap ke depan semua paduan suara dapat mencapai kriteria yang telah ditentukan Dewan Juri, minimal mendekatinya. Selain itu, pada lomba tahun depan diharapkan terjadi peningkatan jumlah peserta sehingga lebih kompetitif. Otis Kotadini melaporkan. Pemirsa, Sekolah Tinggi Agama Kristen Protestan Negeri Ambon menggelar yudisium bagi 166 sarjana, magister, dan doktor di Aula Stakpen Ambon Selasa pagi. Yudisium tersebut dibuka Ketua Stakpen Ambon Agustina Kakiai. ...166 mahasiswa Stakpen Ambon yang mengikuti kegiatan yudisium ini terdiri dari 3 mahasiswa program Strata 3 Pendidikan Agama Kristen, 14 mahasiswa program Magister Pendidikan Agama Kristen dan Musik Gerejawi, serta 149 mahasiswa Strata 1 Program Studi Pendidikan Agama Kristen, Teologi, Pastoral Konseling, dan Musik Gerejawi. Mereka seluruhnya dinyatakan lulus dan berhak mendapat gelar doktor, magister, maupun sarjana sesuai dengan bidang masing-masing. Salah seorang di antara para yudisia ini meraih predikat summa cum laude dengan nilai IPK tertinggi, yakni mahasiswa program studi Magister Pendidikan Agama Kristen Stefanus Aminadab Lekatompesi dengan nilai IPK 4,00. Ketua Stakpen Ambon Dr. Agustina Kakiai dalam sambutannya mengatakan, yudisium berarti penentuan nilai pada suatu tahapan jenjang kependidikan di perguruan tinggi. Menurutnya, yudisium adalah pengesahan terhadap mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses akademik baik di jenjang S1, S2, atau S3. Pada yudisium yang ke-16 ini, untuk pertama kalinya program Pasca Sarjana meluluskan doktor sebanyak 3 orang. Menurut Agustina Kakiai, keberhasilan dalam mencapai gelar sarjana, magister maupun doktor ini hanyalah langkah awal untuk menggapai kesuksesan berikutnya. Dirinya berharap para mahasiswa yang telah mendapat gelar tersebut dapat mengharumkan nama lembaga dengan mengerjakan karya yang berdaya guna bagi pengembangan harkat dan martabat manusia. Selain itu juga bisa menjadi duta Stakpen Ambon yang mensosialisasikan alma mater di lingkungan gereja dan masyarakat. Sesuai jadwal, para mahasiswa yang telah yudisium ini akan diwisuda pada 8 Desember mendatang. Christine Sipahelut, Kurniawan melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari AIDS Sedunia, jajaran Dinas Kesehatan Provinsi Maluku melaksanakan jalan santai Jumat pagi. Wakil Gubernur Maluku Z. Sahuburua berharap penularan HIV/AIDS di Maluku menjadi perhatian Dinas Kesehatan Provinsi Maluku. Memperingati Hari AIDS Sedunia, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku melaksanakan sejumlah kegiatan, salah satunya jalan santai yang berlangsung di Lapangan Merdeka Ambon pekan kemarin. Jalan santai itu diikuti pegawai Dinas Kesehatan, dokter, kampus kesehatan, dan komunitas orang dengan HIV/AIDS. Peserta jalan santai yang dilepas Wakil Gubernur Maluku Z. Sahuburua melewati sejumlah ruas jalan protokol di Kota Ambon. Wakil Gubernur Maluku Z. Sahuburua mengatakan, pencegahan dan pengendalian HIV/AIDS merupakan salah satu prioritas pembangunan kesehatan di Maluku. Karenanya, melalui peringatan Hari AIDS Sedunia, jajaran pemerintah Provinsi Maluku akan melaksanakan berbagai kegiatan guna menekan angka penularan HIV/AIDS yang kini bahkan menyerang ibu rumah tangga. Dinas Kesehatan Maluku diminta memperkuat masyarakat lewat berbagai kegiatan pemberdayaan untuk mencegah penularan HIV/AIDS. Sahuburua berharap melalui peringatan Hari AIDS Sedunia mampu menekan angka penularan HIV/AIDS di Maluku, utamanya di Kota Ambon, dengan 87 kasus. 27 diantaranya terjadi pada ibu rumah tangga pada tahun 2015. Jalan santai memperingati Hari AIDS Sedunia diakhiri dengan senam jantung sehat. Pani Letahid melaporkan.